Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Pada hari ini saya di sini ingin mengongsikan kepada saudara dan saudari tentang pengalaman saya, macam mana saya menyahut panggilan Tuhan. Saya dilahirkan dari keluarga pagan dan pada umur saya 10 tahun, separuh daripada ahli keluarga saya telah mengenal Kristus dan telah dibaptis. Manakala saya pula pada umur saya 15 tahun, saya telah menerima sakramen inisiasi, sakramen pembaptisan, sakramen penguatan, dan sakramen Ekaristi. Saya mula aktif melayani dalam gereja pada umur saya 18-19 tahun, selepas habis tingkatan 5. Dan pada itu saya sangat aktif dalam gereja. Saya penuh dengan sukacita dalam pelayanan-pelayanan gereja saya, sampailah saya memasuki pekerjaan, sampailah saya bekerja. Dan di sini saya mula menjumpai masa Allah, di mana saya tidak dapat membahagi masa saya, masa untuk bekerja dan masa untuk pelayanan gereja. Dan oleh itu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pelayanan-pelayanan gereja saya. Tetapi bukan senang bagi saya untuk meninggalkan Tuhan yang selama ini saya melayaninya dengan sukacita, dan juga gereja, kawan-kawan belia, kawan-kawan sepelayanan saya. Bukan senang bagi saya untuk meninggalkan mereka tanpa alasan yang munasabah. Oleh itu, satu jalan yang saya pilih adalah untuk memasuki seminari. Alasan ini adalah lebih baik untuk didengari, memasuki seminari. Dan selepas 3 bulan di seminari, saya bertekad untuk keluar dari seminari, dan saya telah bebas daripada pelayanan gereja dan juga bebas untuk sepenuh masa untuk diri saya sendiri, untuk bekerja. Itu tujuan sebenar saya untuk memasuki seminari. Oleh itu, di seminari pada tahun 2012 saya pertama kalinya telah mengikuti seminar panggilan di Bun Betuhan, dan pada tahun yang sama saya telah diterima masuk ke rumah pembentukan. Dan selepas 3 bulan, seperti yang saya telah katakan, saya berjumpa dengan Father Wilfred Atin, rektor kami pada masa itu, dan menyuarakan keinginan saya untuk keluar dari seminari karena saya mahu bekerja. Tetapi Father Wilfred pada masa itu tidak setuju dengan alasan saya itu. Dia telah mengatakan bahwa sekiranya tujuan saya untuk keluar dari seminari adalah untuk bekerja, lebih baik kau kasih habis 1 tahun dulu. Di sini kau makan, minum free, belajar free, dan selepas 1 tahun kau pandai English sudah, dan lagi senang untuk kau untuk mencari kerja yang lagi bagus, dia bilang. Dan saya fikir-fikir, ya betul juga. Dan saya ambil nasihat dia itu. Saya kasih habis 1 tahun itu, dan pada hujung tahun itu saya berjumpa dengan mereka lagi, termasuk bishop sendiri. Dan saya mengatakan lagi yang bahwa saya tidak mau teruskan kehidupan di pembentukan. Tetapi bishop juga tidak setuju dengan keinginan saya itu. Dia mengatakan bahwa saya harus mencoba lagi 1 tahun lagi di seminari. Kau teruskan 1 tahun lagi, dan sekiranya kau betul-betul tidak mau untuk meneruskan panggilan ini, keputusan ada di tangan kau. Jadi saya dengar nasihat bishop itu, dan saya mencoba 1 tahun lagi meneruskan perjalanan di pembentukan. Dan selama 1 tahun, di tahun kedua dalam pembentukan, saya sekali lagi menemukan sukacita dalam pembelajaran. Terlampau banyak pengetahuan baru yang telah saya pelajari, yang selama ini saya tidak tahu, yang memberi sukacita kepada saya, dan saya ingin mahu tahu lebih. Oleh itu saya bertahan di seminari, dan saya tiada alasan lagi mahu keluar. Kerja itu sudah mulai hilang dari fikiran saya lah. Jadi sampailah pada hari ini saya masih di seminari. Tahun ini adalah tahun ke-8 saya di seminari, tahun akhir, dan teruskan berdoa untuk saya, memberi saya kekuatan, dan kita sama-sama mendoakan antara satu sama yang lain.
Dan kepada pemuda dan pemudi yang di luar sana, saya berharap agar perkongsian saya ini memberi kekuatan kepada anda semua untuk menyahut panggilan Tuhan, mencoba untuk menyahut panggilan Tuhan. Salam damai dan shalom.